Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi. Dan ini masih edisi di kampung Mbah ya. Jadi masih ada stokan untuk videonya, mungkin ada beberapa lagi. Jadi mudah-mudahan untuk videonya masih bisa menghibur kalian. Nah ini sore hari, jadi kita mau langsung lanjut untuk pelesiran lagi, nyenangin anak-anak. Karena memang kalinya di rumah Mbah ini bikin kangen, jadi kita pos-posin aja. Habis kalau mau pelesir ke jalan-jalan tempat-tempat lain itu udah macet banget, udah pastinya. Dan yang pastinya buat ngumpulin ke sana barang-barang itu agak sedikit susah, belum juga macet gitu kan. Jadi kita pelesirannya di depan rumah Mbak aja, gratis, hemat, dan nggak begitu capek. Paling capek ya naik nanjak kayak gini. Maaf di sini sekarang aku mau dubbing lagi karena banyak banget minta yang didubbing. Tadinya tuh kemarin nggak didubbing, cuma pengen bikin suasananya tuh yang kayak emang natural aja gitu, obrolan yang di Jawa yang di sana seperti apa, seperti gitu. Dan kalau untuk dubbing, kalau di Jawa itu aku agak sedikit susah, maka itu dari kemarin aku jarang dubbing. Karena kenapa? Satu, itu rame banget di rumah Mbak. Jadi kalau misalnya lagi dubbing pasti banyak banget suara-suara yang masuk gitu kan. Takutnya kalian nggak fokus gitu dan agak sedikit samar gitu kan. Karena memang banyak anak kecil, banyak yang obrolan sana sini. Jadi aku juga kalau pas dubbing takutnya merekanya agak-agak gimana gitu. Jadi bener-bener ngambil ngambil tempat yang sunyi. Tapi di sini tuh susah gitu. Jadi kemarin jadi udahlah yang natural aja. Nah karena di sini aku udah di Cikarang, ini aku edit, masih banyak juga video-video belum diedit, kemungkinan ada yang didubbing kayak gitu. Jadi happy enjoy untuk nikmatin video aku ya. Nah, rumah Mbah di atas sana. Lumayan sih, tapi tadi lewat situ nggak lewat sana. Nah, lewat sana tadi, lewat sini nggak begitu licin ketimbang lewat sana. Sana licin banget. Tapi kalau pulangnya enakan lewat sana. Di atas sana ada kampung lagi. Nah ini nih tadi, ini nih dulu bebatuan kayak gini nih sebenarnya kali, cuma sekarang kalinya makin kecil segini ya. Dulu ini tuh kali sampai sini nih, sampai sini. Cuma kalau tetap ya, kalau banjir itu tetap kalinya sampai ke atas. Kalau dari gunung, banjir kiriman dari gunung gitu. Nah, kalau hujan, kalau nggak hujan ya kayak gini. Nah seperti biasa kita pelesirnya ini di kalinya Mbah. Ini kalinya Masya Allah, ya Allah ini berkah banget gitu ya. Karena kita nggak harus pergi-pergi kemana-mana, anak-anak tuh udah betah gitu di sini. Dan yang memang bikin kangen itu anak-anak kalau pulang kampungnya di kali ini. Nah kalian bisa lihat sendiri kalinya seperti biasa dari tahun ke tahun itu tetap jernih karena memang ini dari mata air pegunungan gitu ya, dari Gunung Mahameru kalau nggak salah ya. Nah karena kemarin kan cuacanya di Lebaran itu hujan terus kan, jadi kemarin itu lagi bulan puasa 2 hari menjelang Lebaran sama Lebaran itu kita kena hujannya di sore hari. Jadi menjelang sore itu pasti hujan. Makanya kemarin itu kalau bikin video kalau untuk mandi kali itu biasanya di siang hari kayak gitu. Nah tapi ini selepas Lebaran malah jarang hujan. Hujannya tuh kira-kira di jam 5 habis maghrib kayak gitu. Jadi kita masih bisa menikmati sore harinya untuk mandi kali. Seperti ini keseruan kita, semuanya kumpul terjun semua, cucu-cucunya Mbah. Ini tuh kayak dari cucu, dari kayak keponakan-keponakan semua, pokoknya ini saudara-saudara Mbah juga gitu ya, bukan cucu siapa kayak apa cici apa sih lah, pokoknya itulah dari anak saudaranya Mbah gitu semuanya turun karena ikut gabung sama anak-anak kita kayak gitu. Karena seru ya, mungkin mereka juga kangen-kangen, temu kangen lah saudara yang ada di Cikarang, saudara yang di Tegal kayak gitu.
Nah ini sambil mandi aku sambil nyuci pakaian-pakaian yang kita pakai. Kan ini nih kan kita pakai baju kan, nah nanti itu kita bakalan cuci gitu. Kebetulan juga ada cucian kotor juga tadi aku bawa aja, semuanya nanti dicuci. Ini kerjasama dari keluarganya aku, keluarganya mbak aku kayak gitu. Nah ini Mas Fata jahil banget, dia tuh pengen banget nyeburin aku ke kolam yang dalam, cuma gagal terus ya. Jangan pernah bosen ya untuk ngikutin video aku, apalagi ya kayak gini gitu. Padahal kayaknya aku tuh kalau misalkan di rumah Mbak mainnya ya di kali, kalau nggak ya silaturahmi seperti itu. Tapi banyak banget yang pada bilang kalau aku tuh sering jalan-jalan. Jalan-jalan ini ya Allah yang deket-deket aja, nggak pernah yang pelesiran jauh-jauh. Pelesiran kita ini di kali depan rumah Mbak. Dan kalau kemarin aku ajak kalian itu naik motor, itu ke puncaknya Alas ya. Itu masih daerah rumah Mbak juga, cuma naik ke atas gunung kayak gitu. Jadi nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah ngeluarin uang. Nah ini kakak aku bikin kayak arum jeram gitu ya. Ini tuh kayak ditata-tata batunya biar arusnya makin deras, tapi masih dalam posisi kita tuh jaga gitu ya, yang para dewasa. Dan ini nanti kakak ipar aku juga jaga untuk nangkap anak-anak kalau udah meluncur ke arum jeramnya. Ini seru banget beneran. 1, 2, 3. Coba Mas, diri, coba dalamnya semana kamu? Dalam ya? Iya yang dalam. Itu mah di batu. Itu yang di sini. Nah ini aku bakalan tunjukin dalamnya kali depan rumah Mbah. Ini tuh kayak apa ya? Kayak menjebak gitu. Di sini yang Mas Fata renang ini dalam banget. Nah itu kaki dia ngambang, mungkin kisaran hampir kurang lebih 2 meter lebih gitu, hampir mau 3 meter dalamnya. Karena untuk ukuran orang dewasa aja itu tuh kelelep ya. Nah ini yang mereka pada renang ini semuanya dalam. Jadi menjebak banget kalinya. Jadi cuma dari yang sebelah, misalkan sebelah kiri ini anak-anak atau mas aku nih, kakak ipar aku lagi berenang. Nah ini dia lagi nyoba ngebuktiin ke aku kalau ini tuh benar-benar dalam. Itu tuh perbedaannya cuma signifikan banget gitu. Di sini dalam dan yang sebelahnya lagi tuh cetek gitu. Jadi benar-benar harus berhati-hati. Ini patokannya yang paling ini di Mas Fatah. Nah ini masih segini, masih bisa dia untuk berdiri, tapi selebihnya ke sini dia ini udah langsung nyelam gitu ya. Oke kakek ipar aku bakalan buktiin lagi nih. Nggak kelihatan sudah. Nah seperti itu, jadi bener-bener dia tuh ya kelelep gitu kalau dia menyentuh dasarnya gitu. Kalau misalkan ya anak kecil kayak aku yang nggak bisa renang itu bahaya banget gitu. Makanya selalu bareng-bareng kita kalau berenang ke sini, dan anak-anak juga udah tahu untuk wilayah sebelah sini tuh udah pasti dalam, paling batasnya nih yang aku tunjuk itu dalam. Dan ini agak setengah dalam tapi lumayan dalam juga sih ya. Dan ini yang sebelah sini tuh Neji. Nah itu tuh udah buat anak kecil aja, buat Neji itu udah sedada ya. Tapi udah sampai situ aja untuk anak kecil. Selebihnya orang dewasa yang sebelah sini. Ya bisa. Di situ mah masih ada yang itu, masih ada yang kecilnya. Berarti kebunnya dekat kebun cengkeh ya Mas? Tapi nggak ada, kalau cengkehnya habis. Udah habis cengkehnya? Dulu Ipa ingat banget lagi manen cengkeh. Ini lanjut, selepas renang kita mau ke Alas ya kalau bahasa bukan ke Alas, ke Tegal, kebun gitu ya kalau bahasa Jawanya. Oh ya maaf banget, tadi renang itu bukan sore hari ternyata ya Allah, maaf ini aku bingung gitu ya, karena videonya kan udah dibikin, aku udah bingung sekarang kayak gitu. Jadi itu video renangnya itu pagi menjelang, dari jam 9 itu sampai jam setengah 12. Bener-bener lama banget, kita nikmatin banget. Dan ini siang hari kisaran selepas zuhur, aku diajakin suami aku untuk ngambil atau jalan-jalan gitu ya, buat ngasih suasana baru. Ini ke kebunnya Mbah. Ini kita bakalan ambil
kelapa. Mau ngambil kelapa, ya, no. kelapa bener ya, iya bener. Nyamuknya, kelapa. nyamuknya. Buat bikin masakan santan Nyamuk sama mulu, Budi ya udah bikin dinyamukin es loh. kelapa aja kayak Ci, gitu. Ibu udah nyamukin. Dan ini biasa ya para keponakan, anak aku juga ikut karena mereka Mama ya kayak di gini bawah kalau di soalnya. Jawa tuh mainnya senang di kebun ya. Pokoknya gadget-gadget mereka agak sedikit lupa lah. Nggak ada lah yang berdua. Ambilin. Ini juga perumahan. Perumahan. Betul. Nggak ada. Bisa pulang lu. Ntar. Nyamuk semua yes. Sama nggak bisa pulang nih kebun. Iya. Nggak bawa plastik. Nah itu tadi aku metik melinjo, kebetulan ada, nanti pengen nyayur asam gitu ya. Kalau udah ada, pokoknya kalau ada kebun gitu ke di sini ya. Sebenarnya kalau buat masak kayak daun singkong kayak gitu, ketewel, melinjo. Sebenarnya petai juga Mbah punya, cuma lagi nggak berbuah. Cengkeh pun ini ada tapi nggak berbuah, dan kelapa pun ada. Jadi ini ya Allah, aku agak sedikit takut karena ini suami aku kan badannya kecil, tapi alhamdulillah dia bisa gitu ya. Bukan masalah kecil sih, kalau kecil juga mungkin bisa banyak gitu ya, tapi suamiku agak keterbatasan dari kakinya karena pernah kecelakaan patah gitu, jadi nggak simetris, maksudnya nggak sejajar lah kakinya gitu ya. Jadi di sini aku sedikit takut, tapi alhamdulillah dia bisa gitu. Dan di sini aku ngewanti-wanti banget kalau dia tuh harus bener-bener hati-hati karena bener-bener tinggi. Pakai tangan lah. Mau ngambil berapa sih? 5. Ambil semua. Tinggi banget ya, hati-hati lah. Berapa meter ini? 100 meter. 50 meter. Sampai kila. Iya. Diam, Cok. Songong. Betul ada lagi. Dua itu. Lagi. Dua. Nyamuk. Bener. Bener bolang. Kena. Kena. Apa sih? Apa sih Allah? Cuman kayak gitu doang. Aku di sini seneng ya, apalagi tiap tahun gitu ke rumah Mbah, ngeliat Mbah senyum. Terus juga di sini aku juga seneng disajikan pemandangan kebun-kebun kayak gini, pokoknya perhijauan banget, dan udaranya pun itu benar-benar sejuk, beda banget gitu ya. Mungkin kalian bisa dengar kalau lagi pas aku ngadabing itu kayak suara jangkrik itu ya, walaupun udah siang hari itu tuh ya banyak itu terdengar gitu kan. Dan benar-benar di sini tuh sebenarnya adem, cuma sayang banyak banget nyamuk. Ini nyamuknya tuh banyak banget, yang namanya di perkarangan kebun kayak gitu ya, dan lumayan agak sedikit nyeletit-nyeletit gitulah pokoknya. Tapi di sini juga kalau di Jawa aku tuh selalu kendalanya selalu digigit nyemrut. Bahasa Jawanya nyemrut tuh apa ya, kayak binatang kecil-kecil kayak gitu. Itu tuh gatal banget, dan gatalnya tuh berbekas banget kayak gitu. Aku sama Mas Fata tuh selalu digigit. Nah di sini tuh pas ngeliat suami aku turun, aku agak sedikit gimana gitu, agak sedikit ngeri banget. Ya Allah, mudah-mudahan pokoknya things reset banget. Cuma alhamdulillah nih suami aku pelan-pelan dia bisa turun kayak gitu ya. Nah di sini tuh kata suami aku, dia memang dulu tuh sering ngambilin kayak gini gitu. Cuma kan aku takutnya karena memang suami aku kan maksudnya kakinya pernah patah gitu, jadi aku agak sedikit takut gitu, jadi ngeri gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Tapi selepas itu suami aku bilang memang kakinya agak sedikit kayak kram gitu, agak sedikit sakit. Ada yang tua, ada yang muda ya? Udah tinggal di tengah sana mah, ya? Iya. Perkarangan ini ngingetin aku waktu lagi masih merintis banget, baru membangun rumah tangga sama suami aku. Kita memulai dari nol banget. Aku tinggal di Jawa, di sini ikut mertua aku.
dulu kita panen cengkeh ya untuk membiayai Mas Fatah, masih kecil banget kayak gitu. Jadi suami aku metikin cengkeh-cengkeh yang pohonnya tinggi-tinggi banget. Nah nanti aku kumpulin di bawah dan aku bakalan Ini kayak bekas apa ya? metik-metikin gitu loh dari tangkai-tangkainya. Terus nanti aku bakalan jual ke tengkulak gitu ya. Tapi kok per kecil kilonya banget? berapa, tapi waktu zaman dulu ini Mas kesini Fatah dulu kecil ya? tuh lumayan gede sih, kalau nggak salah 50, 60, atau 70 lupa lah pokoknya. Jadi pas begitu panen nanti aku dikasih komisi sama ibu mertua aku seneng banget. Baru nanti aku beliin kayak pampers kayak gitu, karena Mas Fatah nggak sih kalau susu dulu susu ASI kayak gitu. Pokoknya mengingatkan zaman-zaman dulu aku masih, ya Allah pokoknya kayak gitu dah. Tapi sekarang alhamdulillah ya berangsur-angsur lumayan membaik ya, walaupun sekarang lagi merintis lagi tapi tidak seperti yang waktu dulu-dulu banget gitu. Kita bingung banget waktu itu. Cuma di sini supportnya kedua orang tuanya suami aku, doa kedua orang tua aku, alhamdulillah aku bisa seperti ini setidaknya, walaupun aku belum bisa membahagiakan mereka seperti yang aku inginkan gitu ya, tapi kita berusaha nggak akan ngerepotin mereka semua. Air kelapanya ntar minta buat kakak kak, dikit kak. Banyak. Oh banyak boleh. Ya lah kan. Kalau kamu minum Tempat. yang ini loh. Ya. Yang ini air kelapa yang ini. Yang aku suka dari keluarga Mbah, baik dari kakak ipar, ipar-iparnya. Nah ini yang cowok nih iparnya kakak iparnya suami aku gitu. Ini suaminya mbaknya suami aku ya gitu. Jadi mereka tuh perhatian kalau dalam satu keluarga itu kenapa-napa gitu. Contohnya sekarang kayak aku manajekan lagi diare kayak gitu. Ini tuh aku minta air kelapa sedikit, tapi kata mereka banyak juga nggak apa-apa gitu, diminum semuanya juga nggak apa-apa kayak gitu biar cepat sembuh. Pokoknya mereka perhatian banget. Begitu juga dengan Mbah, pokoknya yang kelihatannya kayak diem cuek, tapi kayak yang tiba-tiba tuh kayak ngambilin apa buat kita, terus kayak negur Neji, pokoknya ya ngajak ngomong aku gimana, udah sehat atau belum, pokoknya kayak gitu perhatiannya, pokoknya senang banget. Pokoknya buat Mbak sehat-sehat terus ya Allah, mudah-mudahan seterusnya bisa gitu ya, kita ketemu lagi. Pengennya sih sering ya, nggak harus 1 tahun sekali tuh, nggak, pengennya masih sering, tapi dalam 1 tahun bisa pulang juga kita udah alhamdulillah banget. Mudah-mudahan ada rezekinya terus buat bahagiain Mbak. Jadi sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih yang udah ngikutin. Pokoknya jangan pernah bosan dan sampai jumpa di video-video yang masih di Jawa ya, masih di rumahnya Mbak. Semoga kalian gak bosan. Assalamualaikum.